Konfusianisme adalah filsafat yang menekankan kepada pentingnya keluarga dan keharmonisan sosial. Inti ajaran Konfusianisme terletak pada etika dan moral yang mengatur hubungan antara manusia dengan status masing-masing, pedoman bagi setiap orang bersikap dan bertindak dalam bekerja dan menjalani tata kehidupan. Konfusius diambil dari nama seorang filsuf besar di Kongfusi, yang muncul bersamaan dengan pemikir-pemikir di dinasti Zhou Barat pada tahun 722 sampai dengan 221 sebelum Masehi, di mana mereka ikut menuangkan pemikirannya dalam mencari jalan keluar dalam krisis sosial politik di era Zhengguo, yaitu zaman negara-negara berperang. Mereka berpandangan ketika semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat, harus melakukan koreksi diri sendiri dari perbuatan tercela, menjalankan sesuatu secara profesional, dan bertingkah laku sesuai kemampuan masing-masing, maka hidup akan kembali tentram. Dalam ajaran Konfusius, manusia dianggap agung dan suci ketika mereka dapat membersihkan dirinya dari setiap perbuatan buruk. Konfusius juga percaya, apabila manusia dapat menjunjung tinggi kebaikan-kebaikan moral, maka kemanusiaan yang ideal dapat diciptakan dan kemalangan seperti perang tidak akan pernah terjadi lagi. Ajaran Konfusius ini sangat dijunjung tinggi pada masanya. Keinginan manusia untuk mencapai perdamaian memberikan dorongan yang sangat kuat untuk dapat berubah. Salah satu bukti bahwa ajaran ini sangat dijunjung tinggi adalah ketika raja memutuskan untuk menjadikan ajaran ini sebagai ajaran yang wajib diterapkan, baik itu pada raja sendiri maupun para bawahannya. Bahkan, ajaran ini pun sempat dijadikan syarat wajib bagi para PNS di masa tersebut. Konfusius memberi nama kepada manusia yang diidealkannya sebagai Chunzu, yang dapat diterjemahkan sebagai gentleman atau manusia agung. Menurut dia, manusia agung adalah orang yang melaksanakan li atau adat istiadat atau etika, dan te atau kebajikan pokok yang meliputi integritas pribadi, atau Qing, keadilan atau I, kesetiaan atau Chung, toleransi atau Shu, dan perikemanusiaan atau Zen. Chunzu dinyatakan pernah ada pada masa awal dinasti Zhou. Dia merupakan seorang penguasa yang terkenal, yaitu Choi Kang, di mana pada masa pemerintahannya, beliau dapat melahirkan manusia-manusia agung, di mana manusia-manusia ini berpegang teguh kepada prinsip-prinsip di masa lalu. Pemimpin negaranya masih berpegang teguh memegang prinsip-prinsip kebaikan. Dasar filosofi Konfusianisme adalah pembangunan masyarakat yang bisa harmonis dan setiap anggota masyarakat harus berada di tempatnya dan melakukan takdirnya. Maka pada dasar hubungannya antara puncak loyalitas ada 5 kualitas utama yang melekat pada orang yang benar, yaitu rasa hormat, keadilan, ritual, kebijaksanaan, kesopanan. Pada pemikiran Konfusianisme bertujuan untuk mendidik dan menekankan sehingga agar manusia dapat melayani negara dan masyarakat. Maka di dalam pemikiran untuk memahami ajaran Konfusius dan perlu dipahami yaitu ada kitab Daksu, ajaran agung, yang berisi ajaran mengenai etika dalam keluarga, etika masyarakat, dan bernegara. Ajaran agung ini atau disebut dengan kitab Daksu, ajaran Konfusius, sehingga untuk mendidik dan membangun kepercayaan manusia mencapai prestasi, maka mencapai pengetahuan tertinggi di penguasa, pemimpin, dan orang terpelajar. Keteraturan dalam suatu masyarakat adalah suatu pandangan sehingga harus diciptakan oleh Konfusius untuk dapat mengatur keluarga sehingga untuk dapat mengerjakan semua yang dilakukan oleh manusia sehingga harus bersungguh-sungguh jika hubungan dengan orang lain. Konfusius dalam mengajarkan menjadi manusia yang bermoral dan bagaimana penguasa yang sangat bermoral, memerintah dan mengatur masyarakat sehingga bisa memiliki perasaan yang dibutuhkan oleh sosial.
Pada masa itulah Konfusianisme sangat menentukan bagaimana di dalam pemerintah itu diatur beberapa hal yang dapat terlaksana karena adanya kontrol dan Konfusianisme dengan diberlakukannya sistem ujian negara. Pemerintah dan masyarakat di Cina didasarkan pada filosofi Konfusianisme yang mengatakan bahwa ada tatanan dasar alam semesta dan harmoni alam yang menghubungkan manusia, yaitu kosmos atau disebut surga. Menyatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan bahwa tatanan alam semesta harus tercermin dalam hubungan manusia. Hubungan manusia, Konfusianisme, keutamaan berbakti atau mengabdi kepada orang tuanya adalah dasar bagi semua yang lain. Konfusius percaya bahwa semua orang dan masyarakat tempat mereka tinggal mendapat manfaat dan pelajaran perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan dalam hal-hal yang diajukan oleh ajaran Konfusius, yaitu membudayakan kepribadian yang ideal dan membangun model sosial sehingga dalam kebijakan, bakti, ritus, keadilan, dan kesetiaan. Menurut Mozu, salah satu pengikut Konfusius, bahwa kekuasaan penguasa suatu negara berasal dari dua sumber, yaitu dari kehendak rakyat dan kehendak Tuhan. Tugas pokok dari penguasa ialah mengawasi tindakan rakyat, memberi ganjaran kepada rakyat yang mengamalkan kasih semesta, dan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang tidak mengamalkannya. Agar dapat melaksanakan tugas ini secara efektif, maka kekuasaannya digenggam secara mutlak. Mengenai kondisi sesuai keadaan alam ini, menurut Mozu digambarkan setiap orang mempunyai ukurannya sendiri mengenai yang betul dan yang salah. Setiap orang memandang dirinya sendiri betul dan orang lain salah. Sehingga keadaan inilah yang menyebabkan dunia dalam keadaan yang kacau, dan pada akhirnya manusia bersikap seperti halnya binatang. Dan manusia menyadari bahwa segenap kekacauan di dunia ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tidak adanya seorang pemimpin. Karena itu mereka memilih salah satu manusia yang paling bijak serta paling cakap di dunia dan menetapkannya sebagai putra Tuhan. Yang selanjutnya yaitu pemikiran Konfusianisme tentang negara kesatuan. Pengertian kesatuan di sini yang dimaksud adalah kesatuan yang meliputi politik, sosial budaya, dan kesatuan wilayah. Jika ditelusuri tentang hasil pemikiran negara kesatuan ini, berangkat dari ajaran Konfusius. Konfusius mengajarkan bahwa Tien atau langit tidak mempunyai dua matahari. Demikian juga rakyat yang tidak mempunyai dua raja. Seluruh rakyat Cina mengakui satu kekuasaan tertinggi, yaitu pada seorang kaisar. Kaisar Cina memerintah berdasarkan mandat Dewa Langit atau Tianze. Secara struktural, negara Cina dianggap sebagai pusat dunia atau Chungko. Chung yang artinya pusat dan Ko yang artinya negara, karena di sekitarnya terdapat Waiko atau negara taklukannya yang dipimpin oleh seorang raja-raja yang patuh dan saling kerjasama terhadap negara pusat yang dipimpin oleh seorang kaisar. Dalam kepemimpinan pada zaman itu terdapat ajaran mandat Dewa Langit atau Doctrine of Heaven's Mandate dan menjelaskan masalah pergantian tahta kekuasaan. Kaisar sebagai mandataris Dewa Langit memerintah langsung di bawah pengawasan Dewa Langit. Apabila seorang kaisar sudah tidak mampu dan tidak bijak dalam memerintah sebuah negara, Dewa Langit akan menarik kembali mandatnya dan memberikan mandat tersebut kepada raja yang lebih berhak di pemerintahan selanjutnya. Maka menjadi tugas raja yang baru untuk memberontak dan menggulingkan kaisar dan mengangkat dirinya ke atas tahta kekaisaran. Dalam agama Buddha, manusia pertama bukan hanya satu atau dua orang saja, melainkan banyak. Manusia bukan hasil ciptaan. Manusia merupakan hasil sebuah proses panjang bersamaan dengan proses terjadinya bumi beserta planet-planetnya. Proses munculnya manusia dapat dilihat dalam Agana Sutta. Pada saat terjadinya bumi ini, datanglah makhluk-makhluk berupa cahaya dari tata surya lain. Makhluk tersebut berproses bersamaan dengan proses pembentukan tata surya ini.
Dalam prosesnya, makhluk tersebut tertarik mencicipi dan mengkonsumsi sari bunga, sari tumbuhan, dan sebagainya. Ketertarikan makhluk-makhluk itu terhadap makanan yang mereka konsumsi semakin lama semakin memadat dan semakin mirip dengan manusia, sehingga menyebabkan cahaya tubuhnya menjadi redup dan mulai terjadilah perbedaan fisik sebagai laki-laki dan perempuan sesuai dengan perbuatan masa lampau mereka. Ketika makhluk-makhluk tersebut saling melihat perbedaan tubuh mereka, timbul nafsu yang menyebabkan mereka saling tertarik dengan lawan jenisnya. Kemudian muncullah tempat tinggal yang dibangun untuk menyembunyikan aktivitas seksual mereka. Kejahatan seperti pencurian dan kekerasan juga muncul di antara mereka, sehingga mereka membangun stratifikasi sosial. Sistem pemerintahan pun terbentuk dan seseorang yang dianggap mampu dipilih sebagai pemimpin mereka. Pada awal kemunculannya, manusia memiliki usia yang sangat panjang yang tidak terhitung. Kemudian karena timbulnya 3 akar kejahatan yaitu lobha yang merupakan keserakahan, dosa merupakan kebencian, dan moha yaitu kegelapan batin, perlahan-lahan umur rata-rata manusia berkurang menjadi 80.000 tahun pada generasi berikutnya. Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup dengan memiliki tujuan tertentu yang pada dasarnya mereka ingin mencapai sebuah kebahagiaan. Namun kualitas batin manusia itu berbeda-beda, maka pengertian kebahagiaan mereka pun juga berbeda-beda. Adapun peran Buddhisme dalam mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, yaitu agar masyarakat madani berkembang, harus ada kebebasan bagi seluruh anggota masyarakat untuk menempatkan dirinya sederajat dan mengambil peran masing-masing secara demokratis dan sejahtera. Buddha memberikan sejumlah petunjuk untuk mengembangkan masyarakat merdeka yang tetap menempatkan kesucian nilai-nilai luhur di atas kekuasaannya. Adapun peran pemimpin dalam masyarakat menurut ajaran Buddha yaitu kepemimpinan adalah mengangkat pandangan seseorang ke tingkat yang lebih tertinggi, meningkatkan prestasi seseorang yang standar ke yang lebih tinggi. Buddha tidak mewariskan kekuasaan dengan menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin para biksu dan umat, tetapi mengamanatkan Dharma Vinaya sebagai sandaran. Dengan begitu, setiap orang dapat menjadi pemimpin dan pelindung bagi dirinya sendiri. Menurut teladan Buddha, mewariskan seseorang agar dapat meningkatkan kualitas dirinya sehingga mampu untuk tidak menyandarkan nasibnya kepada orang lain. Oleh karena itu, pemimpin menurut ajaran Buddha bukan sekedar membuat orang terpengaruh dan tunduk, apalagi menjadi ketergantungan pada diri si pemimpin, tetapi bagaimana caranya membawa orang yang dipimpin menjadi bahagia, sejahtera, dan mandiri. Jika seseorang pemimpin melanggar atau bertentangan dengan aspirasi rakyatnya, maka nilai-nilai agama pemimpin tersebut telah berlawanan dengan rakyat, dan rakyat pun berhak untuk menggulingkan atau melengsarkan pemimpinnya tersebut dan mengganti dengan yang baru yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dari sudut pandang kelembagaan, masyarakat Buddha dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama kelompok masyarakat keviharaan, yaitu terdiri dari biksu, biksuni, parisa. Biksu merupakan rohaniwan agama Buddha pria yang menjalankan dharma, mereka tidak menikah dan setia menjadi petapa. Yang kedua yaitu ada biksuni merupakan rohaniwan wanita agama Buddha yang menjalankan dharma. Rohaniwan wanita ini juga tidak menikah dan hanya menjadi petapa. Yang kedua ada kelompok masyarakat awam, upsaka, upasika, dan pandita. Upsaka merupakan umat Buddha laki-laki yang sudah menikah dan hidup berumah tangga. Mereka ikut secara langsung dalam aktivitas bermasyarakat dan statusnya sebagai masyarakat umum. Yang kedua ada upasika, yaitu umat Buddha wanita yang sudah menikah dan mereka berkecimpung langsung kepada aktivitas bermasyarakat. Yang ketiga ada pandita, orang yang bijaksana, yaitu umat Buddha baik laki-laki atau perempuan yang sudah menikah dan secara spiritual berkecimpung langsung dalam aktivitas agama serta menjadi pelayan umat Buddha. Menurut Biksu Jotidammo, Buddhisme mengenal ada 5 peraturan moral Pancasila Buddhis yang digunakan juga sebagai etika sosial dalam hubungan masyarakat.
Yang pertama yaitu menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan tidak benar, dan menghindari perbuatan yang menyebabkan mabuk atau ketagihan. Buddhisme merupakan sebuah pemikiran yang dicetuskan oleh seorang pangeran yang tepat dan nantinya dikenal sebagai Siddhartha Gautama. Pemikiran itu berkutat banyak sekali, di antaranya manusia, lingkungan, masyarakat, dan bernegara. 5 pokok dari ajaran Buddha itu adalah tidak membunuh, tidak melanggar asusila, tidak berbohong, tidak mabuk, tidak melakukan hal-hal menimbulkan kelalaian, tidak memakan hal-hal yang dilarang, yaitu salah satu contoh ketertiban narkoba. Pemikiran Buddhisme ini tentang negara itu sangatlah bagus gitu kan. Nah, pemikiran Buddhisme itu kan tidak membunuh, tapi akan menjaga sebuah harmonis negara itu agar supaya tentram dan aman. Nah, sebenarnya pemikiran Buddhisme itu sudah lama gitu, sudah lama terjadi gitu, yaitu oleh yang menyebarkan luasnya itu oleh Raja Asoka. Raja Asoka merupakan Raja Maurya. Pada tahun 260 sebelum Masehi, Raja Asoka itu bertempur dengan melawan kerajaan Kalinga. Tapi kerajaan Kalinga itu kalah oleh Raja Asoka. Maka Raja Asoka itu membunuh 1000 penduduk lokal sehingga Raja Asoka itu merasa bersalah, sehingga Raja Asoka itu memindah dari ajaran Hindu ke ajaran Buddha, dan semua basis pemerintahannya damanya itu diubah oleh Raja Asoka dari ajaran Hindu ke ajaran Buddha yang lebih menciptakan kedamaian, keadilan bagi masyarakatnya. Kita mungkin dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.